Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sahabat Majelis Percikan Iman, kita sedang membahas hadir raga absen rasa. Ini sebenarnya konteksnya umum, ya. Boleh jadi hari ini ada yang hadir raga, tapi absen rasa. Artinya jiwanya tidak di sini. Jiwanya di tempat jajanan di sana. Ya. Ya. Ongkoh fisik di sini, tapi pikiran karena goreng bala-bala. Fisik di sini, pikiran karena bakso tahu. Tapi itu mah hanya 1-2. Di sini mah rata-rata hadir raga, hadir rasa. Nah, hari ini kita akan membahas, Ibu Bapak, tentang langkah menghadirkan rasa. Apa, Bu? Langkah menghadirkan rasa dalam ibadah dan keluarga. Ya. Langkah menghadirkan rasa dalam ibadah dan keluarga. Kemarin kita bahas bahwa ada orang yang hadir raganya, dia sholat, tapi ruh dan rasanya tidak di situ. Mungkin dia tahajud, tapi apa yang dibaca itu datar saja. Ya. Boleh jadi dia duduk dengan suaminya, tapi rasa tidak ada di situ. Boleh jadi anak melihat ibunya hadir di depannya, tapi anak merasa dia sendiri. Ya, dia mau nanya, bilangnya nanti ke papa. Nanya ke papa, nanti ke mama. Akhirnya dia nanya ke rumput yang bergoyang. Gitu. Artinya raga bapaknya ada, raga ibunya ada, tapi rasanya tidak hadir. Begitu. Nah, ini ternyata dirasakan kejadian ini oleh anak-anak sekarang. Nah, yang saya soroti sekarang ini langkah menghadirkan rasa dalam ibadah dan bagaimana langkah menghadirkan rasa dalam keluarga. Kita bahas dulu langkah menghadirkan rasa dalam ibadah. Pertama, at-ta'ahub. Ta'ahub namanya. Apa? Ta'ahub. Ta'ahub. Udah Indonesia saja. Persiapan lahiriah. Nah, ahub. Maksudnya biar terasa ngajinya at-ta'ahub. Ta'ahub. Persiapan lahiriah. Nah, Bu, tiga langkah supaya rasa itu hadir dalam ibadah, ya persiapan lahiriah. Apa persiapan lahiriah? Misal, kalau mau sholat, bersihkan diri kita. Ya, kalau merasa, aduh, meni badan teh baru, ibu kan baru pulang lari, ya kan gitu kan? Pulang olahraga, mandi atuh. Tapi kalau cuma keluar rumah, tidak sampai keringatan begitu, ya mungkin ibu tidak mandi. Lalu berwudu yang baik, yang sungguh-sungguh, ya kan? Tentu ibu berpakaian yang, bapak berpakaian yang layak untuk ibadah. Enggak, ini persiapan apa nih? Lahir. Jadi supaya rasa itu hadir, maka mulai dari yang lahiriah. Makanya Nabi itu katanya, beliau sholat selalu di awal waktu. Itu kan menghadirkan apa? Fisik. Supaya nanti rasa itu hadir gitu loh. Ya. Nah, ini mah contohnya sholat. Ya persiapan lahiriah. Berwudu, sholat di awal waktu, itu terukur kan lahiriah. Pakai mukena kalau ada uang mah, ya nggak panas. Yang ada harganya. Ya mamu kena teh juga plastik atuh. Lohor temani kesang. Ya.
Coba kalau ada rezeki nabung, beli mukena yang tiis, dingin, nyaman. Terus yang kepala teh tidak bikin kepala sakit kepala. Kan aya nu abis sholat teh pasti darekok ieu teh. Ya karet gitu. Aya kan abis teh eta kunaon abis sholat. Dekok. Nah, Bu, kan maksud saya gini, ya kalau ada rezeki mah atuh mukena teh beli yang nyaman, ya. Sajadah beli yang nyaman. Ya sajadah Anda mah semua belakangnya ada tulisan mengenang ayahanda 40 hari. Ya sajadah 8 semua di belakangnya ada mengenang gitu. Cik atuh ngamodal yang rada tebel. Nah itu namanya ta'ahub. Apa ta'ahub, Bu? Nah, ibu-ibu yang hadir di sini ke MPI, saya yakin Anda ta'ahub. Pasti ada persiapan fisik, ya kan? Ibu biasanya nyuci baju ba'da subuh, iya kan jam 3, wah, ya kan? Iya, udah cuci baju, udah nggak punya pembantu teh. Jam 4 jemur gitu kan? Sampai orang nggak nyangka ya teh jurig. Jam 4 jemur ya kan gitu. Jangan dijemur teh mau kena kakayaban gitu kan. Nah, Bu, waktu ditanya, "Mama, meni pagi mama teh mau ke MPI." Jadi ibu jam 5:30 ibu udah beres semua. Semua urusan rumah tangga udah beres. Bahkan sarapan sudah disiapkan. Ibu bilang, "Ayah maafin ya mama nggak nemenin sarapan. Ayah mau ngaos ke majelis percikan iman peradaban Arjasari." Sama siapa? Ngojek ayah. Itu namanya apa? Persiapan lahir. Bawa Quran, bawa pensil, bawa catatan. Karena ayah oge nu kesini teh Quran nggak bawa, pensil nggak bawa, catatan nggak bawa. Gini aja. Paling dia cuma lihat ke temennya. Hari ibu-ibu di dioma Quran bawa, catatan bawa, pensil bawa, buras bawa, kurupuk bawa, ya, tumbler bawa, ya kan, segala, ya, keller mereknya opak sampel. Jadi Bu, nah artinya apa? Tetap kalau ingin hadir rasa, raga teh kudu disiapkan. Gitu, ya. Makanya Nabi menyebutkan, Ibu, kalau suami pulang teh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri wanita sholah in ra'aitaha sarrotka. Kalau suami pulang lihat Anda teh enak dilihat. Tidak harus cantik dah, eta mah bawaannya. Maksudnya enak dilihat. Jadi enak dilihat teh ya suami pulang baju Anda teh layak sebagai istri. Ya kan? Ya kembalikan kepada selera suami. Pak, memang nggak boleh pakai daster. Kalau suamimu itu seorang dasterer, tahu dasterer? Jadi dia lebih seneng istrinya pakai daster. Sayang, sambutlah suamimu dengan daster. Gaya bag. Gitu. Tapi ada nggak suami yang nggak suka istrinya pakai daster? Ada, atuh mah. Jam 5 sore ayah pulang pakai daster, geus ngajak sare. Jadi nggak suka. Jadi suaminya menganggap daster mah nanti kalau mau bobo. Nah ibu kudu tahu selera suami apa. Gitu. Itu namanya ta'ahub. Ya. Menyiapkan persiapan awal, persiapan lahiriah. Gitu. Persiapan lahiriah. Yang kedua, tawajuh. Tawajuh itu fokus. Apa?
fokus. Coba fokus, tinggalkan hal-hal yang akan merusak. Ini fokus, kayak gini sholat. Tadi persiapan lahiriah, berwudu lah, sholat di awal waktu lah, pakai pakaian terbaik lah, ya kan? Pakai sajadah kalau di rumah yang terbaik. Pokoknya nama itu persiapan lahiri. Tawajuh, fokus. Hindarkan hal-hal yang membuat konsentrasi Anda buyar. Contoh, suara Tokopedia. Nah, itu silent. Shopee. Nah, silent kan. Kan kabayang tuh, Allahu Akbar. Shopee. Gitu. Nah, jadi itu yang disebut dengan fokus. Artinya apa? Eliminasi, jauhkan hal-hal yang akan mengganggu, merusak, ya. TV silent kan atau matikan. Ya enggak? Jangan sampai Allahu Akbar. Sami Allah, ayat berita tentang bola. Gol. Gitu. Jadi itu tidak fokus, ya. Tinggalkan urusan yang akan mengganggu, arahkan hati pada ibadah. Ini kita lagi cerita tentang langkah menghadirkan rasa dalam ibadah itu fokus. Sampai-sampai ya Nabi mengatakan, kalau idza quddimal asya, kalau kamu lapar dan makan malammu sudah siap, makan dulu. Kenapa? Supaya fokus. Allahu Akbar, lapar. Makanan sudah tersedia. Pasti, iya mah, tahu iya mas. Tempe ya mah. Lodeh ya mah. Nah, jadi. Makanya kata Nabi, kalau kamu lapar dan sudah tersedia makanan, makan dulu. Supaya apa? Fokus. Ya. Ya, sekarang kalau kita Ramadan, kalau sudah takjil, menurut Anda sholat maghrib dulu apa makan dulu? Iya, beki dahar ya. Susah ngobrol jangan beki dahar. Ustadz, ternyata di luar dugaan kita ya. Saya kan bilang, kalau kita udah buka, udah takjil, sholat dulu apa makan dulu? Tadi kan Anda bilang makan dulu. Dengar, jawaban Anda nggak salah. Bagi orang yang kalau belum ketemu nasi ngegeter tuh. Kan gini Bu ya. Kalau saya misalnya ya, saya nggak bisa misal kalau udah makan udah takjil ya, ada kolak lah misalnya atau kurma 3, ada buah, saya nggak bisa langsung makan misalnya, maka nggak masalah sholat dulu karena tidak mengganggu. Tapi kan Ustadz Ibnu beda lagi, dia mah kalau belum nyepeng sangu masih ngadek-dek. Mata Ustadz Ibnu mah yang afdol makan dulu, saya sholat dulu. Jadi beda-beda. Jadi kalau suami ibu habis buka langsung makan, ibu nggak usah begini. Ayah mah lebih mengutamakan makan daripada sholat maghrib. Nggak bisa gitu. Boleh jadi suami Anda mah baru bisa fokus kalau sudah makan. Gitu. Jelas Bu? Jadi kesimpulannya kumaha, makan dulu atau sholat maghrib dulu? Nah, eta nu jawaban paling benar eta tergantung orangnya gitu ya. Hari saya lihat di sini mah rata-rata Ustadz kudu makan dulu. Tadi ngaku tadi pertama jawaban sok ngaralat jawaban gitu. Tadi ngaku. Nah, jadi seperti itu ya. Jelas ya. Nah, itu yang disebut dengan tawajuh. Apa Bu? Fokus ya. Tinggalkan urusan yang akan mengganggu ya, gitu. Nah, kalau di majelis taklim coba fokus ya. Majelis taklim kikieuan tah.
Bu atau engkau dengerin tausiah engkau. Fokus itu fokus supaya rasa itu hadir dalam ibadah. Jadi supaya rasa itu hadir dalam ibadah, satu, ta'ahud, persiapan lahiriah. Dua, tawajuh, fokus. Yang ketiga, hudurul qalbi, hadirkan hati. Apa Bu? Hadirkan hati, ya. Hadirkan hati. Hudurul toswe, hadirkan hati dah. Udur sana bilang udur, aku mah nggak ngomong udur. Nah. Ibu ya kalau mau rada gagayaan, hudurul qalbi. Bukan udur hudurul qalbi. Udah Indonesiakan saja, hadirkan hati, ya kan? Jadi persiapan lahiriah, fokus, hadirkan hati. Begini Bu, dalam diri manusia itu ada 3 unsur, ya, jasad, akal, kolbu. Ustadz punten surat Al-Mulk Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Nah, kenapa ada ta'ahub, ada tawajuh, ada hudur? Ini berkaitan dengan 3 unsur yang ada pada manusia. Qul huwallazi ansha'akum. Katakan Allah yang menciptakanmu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Allah ciptakan untukmu jasad, akal, pendengaran, penglihatan, dan hati, pikiran. Ya, ayat 23. Pikiran. Berarti itu teh kudu nyatu. Jasadnya tadi persiapan. Lalu fokus, ya, konsentrasi kita. Lalu ayat itu mengatakan butuh Allah memberikan kepadamu hati. Nah, hati inilah Ibu Bapak yang justru Alta Imam Ghazali rajanya jasad. Jadi gini, manusia itu semua tergantung pada hatinya. Kalau hatinya bersih, ucapan dan perilakunya bersih. Percayalah. Orang tuh kalau hatinya bersih, lihat orang sukses, alhamdulillah. Lihat orang terpuruk, mendoakan, ya. Dia akan bahagia dengan bahagianya orang. Dia ikut mendoakan orang-orang yang terpuruk. Itu kalau hatinya bersih. Makanya yang Allah lihat itu adalah kehadiran hati. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah enggak lihat jasadmu. Wala ila suwarikum. Dan Allah tidak lihat penampilanmu. Walakin akan tetapi Allah lihat hatimu. Berarti Ibu, dari 3 langkah tadi, ya, ada ta'ahub, ada tawajuh. Nah, yang menentukan itu hudur, ya, kehadiran hati. Nah, di antaranya kehadiran hati itu adalah merindukan ibadah. Nah, ini bisa membuat hati kita hadir karena dirindukan. Ibu bisa nggak sholat di awal waktu kalau tidak merindukan sholat? Ibu bisa nggak sholat di awal waktu kalau tidak merindukan? Iya, tidak. Kalau kita rindu, kita datang lebih awal. Begitu. Makanya kunci dari hudurul qalbi itu adalah merindukan. Orang yang hudur qalbi, begitu dengar azan, dia happy. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, udah lohor. Itu dia merindukan.
Orang yang tidak merindukan, udah lohor deui. Ya Allah. Masih mending kalau udah lohor deui kan innalillahi, kabayang teu? Datang waktu sholat nyebut innalillahi. Bu, kalau ibu merindukan suami ya, suara motornya aja. Si ayah, nak, pintu buka nak. Si ayah datang. Karena suara motornya ibu sampai tahu suara motor. Kapal ibu nggak rinduin, geus datang deui atuh. 4:30 geus datang, cana naon geus datang gimana sih? Nah, ibu. Nah, itu saya selalu merindukan ibu bapak semuanya. Di jalan pun saya lihat, sudah banyak yang hadir. Kan saya malah bisa lihat ibu bapak di HP saya. Ibu mau bisa saya, biar lihat saya di HP. CCTV 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak tong macam-macam. Awas tong macam-macam. Anu ngageserkeun toples wae ketingali atau dipisat. Toples. Nah, jadi kalau saya OTW, saya lihat jamaah udah banyak belum? Oh ya, Masya Allah, itu yang seragam teh saya tadi udah kelihatan. Gitu. Itu namanya apa? Merindukan, ya, merindukan. Jadi kalau kita merindukan tuh cenderung nanti hati kita hadir. Nah, itu langkah menghadirkan rasa dalam ibadah. Saya ingin tanya, kenapa orang yang tawaf rata-rata nikmat? Orang yang haji rata-rata nikmat. Orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi rata-rata nikmat. Kenapa? Dia rindukan. Bahkan dia harus bayar juga. Enggak masalah. Kebayang enggak? Orang begitu lihat Ka'bah, nangis. Ya kan gitu. Ini yang sering aku lihat di sajadah. Kebayang tuh. Biasa lihat di sajadah. Ya bener. Dan orang itu berani bayar. Ya, ada yang 30 juta, 40 juta, 50 juta, tergantung paketnya. Berarti dia merindukan banget. Nah kalau nggak dirindukan mah, teh umroh, alim coba mayar, coba jauh, capek, coba mahal. Tapi Anda tahu, seringkali saya kalau mau umroh, aduh ya Allah Pak Am doain saya, kabita ya pengen kesana lagi. Ini jamaah haji aja, ya kalau kita di grup bilang mohon Bapak Ibu doakan kami angkatan 2026 akan berangkat tuh di grup teh. Barokallah mudah-mudahan. Aduh pengen lagi. Berarti Mekah mah dirindukan. Karena dirindukan maka cenderung lebih khusyuk. Ya. Jadi Ibu Bapak ini 3 langkah supaya rasa itu hadir dalam ibadah. Ta'ahub, tawajjuh, hudur, ya, hudurul qalbi. Nah, Ibu, ini saya menemukan poin-poin dari para ulama, ya. Bila rasa hadir dalam ibadah, 1. Jadi gini, apa yang akan dirasa, apa yang akan kita alami bila rasa itu hadir dalam ibadah. Apa yang kita alami bila rasa itu hadir dalam ibadah. Bila rasa hadir dalam ibadah, 1, ibadah terasa ringan. Nah itu. Ibu Bapak, kalau ibadah itu hadir, rasa itu hadir dalam ibadah, maka ibadah terasa ringan. Kalau Ibu Bapak kita semua sholat jam 3, setengah 4, dan itu terasa ringan, tidak jadi beban, percayalah. Rasa sudah hadir di situ. Ya nggak sih? Bapak Ibu datang ke sini, kalau merasa ringan, berarti rasa sudah hadir. Iya. Atau Ustadz Ibnu kan, ini teh orang lain mah iya teh tabligh akbar. Nah, masjid sepenuh ini, di atas penuh, di bawah penuh, ya kan? Itu namanya tabligh. Kita mah kan rutin Ustadznya. Apa coba? Kenapa Anda merasa ringan? Karena rasa sudah hadir.
Ya kan kalau rasa itu hadir, teteh kemana? Arjasari. Arjasari? Ini tebih. Kata dia tebih. Karena rasa tidak hadir. Ada ibu mah rasa sudah hadir. Ringan. Ringan. Ya atuh mobil naik. Mung. Eta mah wajar. Kan mau nanya tadi kan ayan di bawah. Dekat pohon bambu. Daek. Nah gitu. Ibu mah julid ngahina bukan gini Ustadz ya. Di depan ada mobil ya. Nah, biasanya Pajero. Pada detik jero. Nah, saya kalau itu nggak mau deket. Sampai dia bilang jadi selama mobil tuh mung, saya tahan. Nah, begitu dek, baru saya naik. Si bapak itu cara untuk menjaga safety, bener gak sih? Kumaha sih? Nyetir teh kudu pakai safety. Mun aya truk, nanjak, jauh kan? Kenapa? Iya mah memang kedengar naik. Ibu, walaupun mobil mung, tapi yang di dalam nama happy we. Nah, itu namanya ibadah terasa ringan. Atuh dah. Ibu-ibu bisa kompak begini, apalagi yang di Cianjur seminggu sekali, ya kan? Yang di Garut, kalau nggak salah kemarin sebulan sekali ya, rutin. Ada juga yang dari Tangerang yang bersifat personal, ada juga yang dari Depok, ya kan? Gitu. Ayan WA ke saya teh, saya dari Depok tapi mau ngangkat tangan nggak enak, gitu kan? Jadi teh ayan dari Depok, dari mana? Nah, kenapa rutin? Dia rasanya sudah hadir di sini. Jadi percayalah. Bapak Ibu yang rasanya sudah hadir itu terasa ringan. Terus bila rasa itu hadir dalam ibadah, doa mudah dikabulkan. Nah Ibu Bapak, doa kita itu menjadi gampang dikabulkan kalau dalam setiap ibadah itu rasa hadir. Kalau kita tahajud dan rasa itu hadir, doanya lebih mustajab. Ya. Doanya lebih mustajab. Kalau di saat duha, sholat duha, rasa itu hadir, maka doanya lebih mustajab. Jadi sebenarnya betapa pentingnya menghadirkan rasa dalam ibadah, karena ibadah akan terasa ringan. Yang kedua, doa mudah dikabulkan. Jadi doa-doa itu mudah dikabulkan. Ya kan? Gitu. Terus yang ketiga, akhlak berubah secara bertahap. Akhlak itu berubah, Bu. Jadi akhlak itu merupakan saripati dari ibadah. Akhlak jadi lebih jujur, jadi lebih tekun, jadi lebih syukur, jauh dari dengki, ya kan? Jauh dari suudzon. Berarti itu akhlak yang berubah pelan-pelan, ya. Biasanya ngobrol selalu ngomongin orang lain. Sekarang mah mulai tidak ngomongin orang lain, tapi membahas tentang apa yang harus kita perbaiki, rencana-rencana kebaikan apa yang akan dijalani. Itu akhlak yang berubah pelan-pelan, begitu. Ya, jadi kalau ada yang bilang gini, kamu kemana? Ke pengajian? Ngaji tapi nggak berubah. Bilang nggak ngaji aja nggak berubah. Gimana kalau nggak ngaji? Parah pisan saya. Nah, padahal sebenarnya Bu, dengan ngaji kayak begini ya, itu dengan ibadah yang ada rasa, dengan kajian yang hadir rasa, itu percaya ke saya, pelan-pelan berubah. Mungkin Anda tidak merasakan, tapi orang lain lebih merasakan. Ada banyak suami yang gini, Ustad, duh hatur nuhun, cenah pun bojo teh tos robih ya teh. Robih. Kan bahasa eta mah cenah sok ngalawan wae ka abdi mah. Ayeuna aya ngalawan tapi sakedik lah cenah gitu.
Tadi nama cenah ka abdi teh sok ya cerewet, ayeuna masih ayangan sakedik deui cenah. Jadi dosisna tos turun cenah ayeuna. Tadina level 8 aya tos level 7. Nah gitu. Jadi berarti ibu mungkin asa biasa aja, tapi tahu nggak sebenarnya orang yang di sekitar kita sudah mulai merasakan hal itu. Itu namanya akhlak berubah secara bertahap. Nah, terus yang keempat, bila rasa hadir dalam ibadah, batin lebih tenang, jiwa lebih tenang. Ya, jiwa itu lebih tenang. Jadi orang-orang yang bisa menghadirkan rasa dalam ibadah, jiwanya lebih tenang. Yang dimaksud lebih tenang itu gini Bu, kalau dapat nikmat jadi lebih syukur, kalau dapat ujian jadi lebih kuat sabar. Itu tenang. Yang dimaksud tenang di situ bukan apa ya, jalan jadi selangkah, jadi slow motion, bukan. Mama menilalaunan. Rasa hadir dalam ibadah nyuci piring teh kieu, lap, pokoknya slow motion. Bukan itu. Anda biasa cak cik. Nah, biasa ya, itu ini. Nah, enggak apa-apa itu mah, ya kan? Nah, karena itu mah lebih kepada bukan ketenangan batin. Batin mah kieu, dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat ujian dan penderitaan, sabar. Dia belajar terus, dia terima. Itu yang namanya ketenangan. Ya, ketenangan batin. Nah, puncaknya bila rasa hadir dalam ibadah, meraih husnul khotimah. Nah, ini yang dahsyatnya. Meraih husnul khotimah. Jadi, bila rasa itu hadir dalam ibadah, ibadah terasa ringan, doa lebih mustajab, akhlak berubah secara bertahap, merasakan ketenangan batin, bisa lebih syukur dan tentu saja husnul khotimah. Ya, itulah 5 bila rasa hadir dalam ibadah. Nah, sekarang tadi kan saya menjelaskan 3 langkah menghadirkan rasa dalam ibadah. Tadi ta'ahub, tawajuh, hudurul qalbi. 3 kan? Itu cara menghadirkan rasa dalam ibadah. Nah, sekarang 4 langkah menghadirkan rasa dalam keluarga. Jadi dalam keluarga juga rasa itu harus dihadirkan. 4 langkah menghadirkan rasa dalam keluarga. Ya. 1, mendengarkan untuk memahami. Apa Bu? Untuk memahami, bukan untuk menjawab. Ini, kalau dalam keluarga itu kita kudu lebih fokus pada apa? Mendengarkan untuk memahami, bukan untuk membantah, ya. Ganti bukan untuk membantah, ya. Nah ini, ingat Bu, ini saya pernah contohkan minggu lalu bahwa sangat mungkin kita satu meja dengan anak, dengan suami. Tapi sebenarnya satu meja itu apa? Raga. Rasa itu nggak hadir dalam keluarga. Rasa itu nggak hadir. Maka untuk menghadirkan rasa dalam keluarga, mendengarkan untuk memahami. Jadi kalau suami cerita, dengarkan. Dengarkan untuk bukan untuk membantah, bukan untuk mengkritik. Ini mah ayah tanya. Kan ada pemilihan kepala sekolah. Padahal di presentasi teh ayah kata teman-teman teh paling bagus. Tapi ya mungkin belum takdirnya mah ayah teh nggak kepilih. Ibu teh dengar untuk memahami. Kalaupun ibu komen bukan untuk membantah. Iya ayah, percayalah itu yang terbaik dari Allah. Sejuk nggak? Hari ibu mah kia, ayah meureunnan salah waktu itu. Kenapa sampai tidak kepilih? Karena langsung Anda bla 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 bla. Itu namanya mendengarkan untuk membantah. Ibu, kalau anak lagi cerita dengerin. Mama aku ya, tadi di sekolah ada teman aku ya.
dihukum sama guru, disuruh nulis Bismillah 1 papan tulis. Dengerin. Hari Anda mah kalau udah dengerin, makanya kamu jangan nakal. Anak, jadi orang mau dimarahin. Makanya kamu jangan nakal. Nakal naon? Aku cerita mama. Iya, pokoknya kamu jangan nakal. Pertanyaan saya, besok-besok anak mau cerita enggak? Kapok. Gitu. Jadi di dalam keluarga mah mendengarkan untuk memahami. Ya. Ayah mama teh tadi ke MPI ya. Di MPI itu gini-gini, dengerin Pak, dengerin aja untuk dipahami ya. Kalaupun mau support insya Allah lah mah minggu depan lancar. Ya kan mama teh tadi pergi, terus ayah lagi di beton, ayahnya meni macet itu teh. Gus datang gitu teh tempat mama teh di tempatanku batur gerak. Dan mama itu teh. Mama teh kan gini. Iya tuh mah insya Allah lah minggu depan mah lancar. Udah gitu. Jadi kalau istri cerita, pahami. Anak cerita, pahami. Suami cerita, dengarkan, pahami. Jangan untuk dikritik. Kalaupun benar Anda harus mengkritik, jangan waktu itu. Dia lagi semangat bercerita. Ya, mama tadi di sekolah ya ada orang gila, mama ya. Dia teh nggak pakai baju, mama. Terus dia teh makan makanan sisa, gitu. Ya, nah gitu mah, gitu ya. Oh, gitu. Dan mama ge waktu sekolah kayak gitu, ada yang gila teh kayak begitu. Tapi hatama yang gila nanti mama. Jangan ketang ya. Nah, yang salah adalah anak cerita tentang orang gila di sekolah, mama gitu ini kan gitu. Coba anak belum selesai, udahlah, mama gitu tahu orang gila mah ganti baju, makan badan segitu kurusnya, makan, cuci tangan makan. Kalau kang ngomong kenu gelo kumaha sih? Nah, ibu. Kira-kira nanti hadir nggak rasa? Jadi kalau ingin hadir rasa dalam keluarga, mau suami, mau istri, mau anak, belajar dari Bunda Khadijah. Ini Bunda Khadijah mendengarkan untuk memahami. Ya, Khadijah, waktu aku di Gua Hiro, ada orang yang datang dan tidak aku kenal. Terus dia bilang, Iqra. Mana biqarin? Aku kan nggak bisa baca. Cep, aku tadi bekem. Sampai nafasku mau habis. Dilepas lagi. Terus dia bilang, Iqra, baca. Mana biqarin? Dia bekem saya lagi. Terus yang ketiga, Iqra. Mana biqarin? Lalu dia ngejelasin, membacakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insan. Berarti Nabi itu orang cerdas. Sedang takut wae hafal. Anda mah sedang tenang wae. Ya apa? Kabayang tuh. Berarti Nabi Muhammad naon? Cerdas. Kabayang ketakutan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Udah gitu Nabi pulang. Ya terbirit-birit, banget setengah lari pulang ke rumahnya. Tapi pas cerita ke Khadijah, ingat orang tadi tuh bilang gini, Iqra bismi rabbikal ladzi. Kalau saya ketakutan, jadi ayah naon pokoknya mah ngomong gitulah. Ya naonnya gitu. So, ibu kan mama teh di jalan eta dia ngomong naon, "Duh, pokoknya gitu, mama teh sieun gitu Gitu naon. Berarti Nabi Muhammad teh memang orang fatona, cerdas. Di tengah pressure, di tengah ketakutan, beliau hafal. Bunda Khadijah tahu nggak? Dengerin. Lalu beliau, kalaupun berkomentar, sangat suportif. Apa kata beliau? Demi Allah, aku yakin yang datang kepadamu itu tanda kebaikan. Aku kan mengenal kamu sudah belasan tahun, udah puluhan tahun. Kamu tuh orang yang dermawan. Kamu tuh penyayang pada anak yatim. Kamu itu banyak nolong orang. Kamu itu dipanggilnya juga Al-Amin. Percayalah, yang datang kepadamu kebaikan. Kira-kira, dingin apa gelisah? Coba kalau ibu mau pasti ngomong, jadi ayah di bakam kan yang kama dicekek. Kama dicekek gerak. Jadi tambah takut. Nanti mah dicekek gerak. Gitu. Nah. Jelas Bu?
Ya. Nah jadi ternyata kita ini nih, kalau keluarga ingin hadir dalam hidup kita, mendengarkan untuk memahami, bukan untuk mengkritik, bukan untuk merikit, bukan untuk membantah. Kalaupun misalnya ada yang perlu diluruskan, biarkan dia selesai benar-benar cerita semuanya. Lalu baru Anda komen kalau, "Mah, yang aku lakukan menurut Mama salah enggak?" Nah Anda jangan bilang, "Salah." Enggak. Tapi Anda kasih pandangan. Ini begini. Nah, Yang kedua, kenali bahasa cinta untuk setiap anggota keluarga. Kenali bahasa cinta untuk setiap anggota keluarga. Ingat saya lagi cerita langkah menghadirkan rasa dalam keluarga ya. Tadi kan menghadirkan rasa dalam ibadah udah tamat kan? Nah, sekarang mah 4 langkah menghadirkan rasa dalam keluarga. Mendengarkan untuk memahami. Yang kedua, kenali bahasa cinta untuk setiap anggota keluarga. Jadi begini Bu, setiap orang itu punya bahasa cinta yang beda-beda. Ada yang cukup disentuh. Jadi anak lagi berontak, disentuh, dipeluk. Itu bahasa cintanya begitu. Ada juga yang dikuatkan dengan kata-kata, "Mama yakin kamu bisa melewati itu. Mama yakin kamu orang yang tekun." Nah, Bunda Khadijah mengatakan, "Aku yakin yang datang kepadamu itu kebaikan." Jadi Bunda Khadijah meneguhkan dengan kata-kata. Tabu kalau misalnya anak, "Mama," ujug-ujug nangis pulang, peluk. Ada apa? Ngomong. Ugu budak teh soak atuh. Ngomong. Pulang nangis, peluk. Usapan. Dah, peluk aja. Itu namanya mengenali bahasa cinta. Ya. Kadang-kadang Pak, istri bapak ngomel ini teh kudu dijelaskan, dipeluk we, cicing. Atau Pak, cukup nanya, "Mamah teh hoyong naon?" Oh, di top up. Oke. Jadi Bapak, tak semua mun istri uring-uringan teh kudu dijawab. Ada saat cukup dipeluk, cukup begini. Mama hebat pasti seharian Mama capek dah. Ya. Ayah ge moal kuat dah kalau jiga Mama. Ibu teh uring-uringan, amak-amakan, sebenarnya ibu teh capek. Terus ibu divalidasi, Papa yakin Mama teh capek. Da Papa kalau jika Mama moal kuat. Mah, makasih ya. Udah hebat jadi anak-anak, jadi ibu dari anak-anak. Bu, eta teh cestiis. Omo kalau kieu mah sok hoyong naon, Mam. Tapi suami Anda mah moal gitu, moal. Iya mah misal ya, sok Mama hoyong naon. Ya. Coba mah lihat, oh kudah di top up eta Mama, sok ku ayahnya top up mah. Top up udah masuk mah, udah. Udah sembuh atuh tina uring-uringan teh. Bapak tong seserian ningali ka saya. Ieu teh nasehat ya. Nah, cik bapak teh ngomong gampang, kan gitu. Eta nu hese teh top upna. Iya, kadang kalau suami pulang kantor manyun gitu, ibu ulah naon manyun, urang ge capek di imah entong Bu, sok minimal ibu tidak menambah panas ya kan. Udah siapin minum. Kalau ibu mau nanya, "Ayah mau mandi apa mau makan dulu?" Dia teh manyun ya kan antep. Jawab atuh jawab. Jangan. Gitu. Udah siapkan anduk ya, siapkan minuman, siapkan makanan gitu. Ya, ternyata dia teh capek di kantor teh, akhirnya ambil remote nonton gitu ta. Begitu bangun baik dia teh, berarti capek pisan di kantor. Nah. Jadi artinya itu yang saya sebut kenali bahasa cinta untuk setiap anggota keluarga. Saya punya 3 anak, itu bahasa cinta anak pertama, kedua, ketiga beda. Ternyata anak pertama cukup di pundaknya diusap. Kamu hebat. Cukup gitu. Anak kedua, kudu diajak ngobrol. Anak ketiga, kudu jajan. Beda. Ya nggak sih? Nah, ibu mah juga napa istri bapak mah kudu jajan ya mah. Nah, pasti cicing. Nah,
rungsing mah orang kamol yuk. Oke, ya. Sok mama bisa bade meser kerudung kang nemu payun sok. Percayalah Pak, itu bahasa cinta yang paling disukai istri adalah mau apa. Sok. Nah, ibu yang saya ceritakan mitos apa fakta? Ibu kayak gitu. Iya, makasih atas kejujuran. Jadi itu seperti sederhana Pak, tapi itulah gitu loh. Itulah, ya kan? Gitu. Kadang sebenarnya bahasa cinta itu walaupun kayak sederhana, ya. Begitu anak mau pergi, hati-hati nak, ya. Love you, mama sayang sama kamu, hati-hati. Itu kayak sederhana, tapi mungkin melekat dalam pikiran. Kan ayah mah pergi, gitu kan? Kan ayah, mah pergi, hati-hati jangan berantem. Naon, geus disuruh. Kabayang teh, budak ibu tara berantem, tara nakal, nggak pernah absen teh apa namanya, mabal. Mah pergi, awas jangan mabal, jangan berantem, jangan tawuran, jangan. Nah, dina hati anak teh, kapan aku tawuran, kapan aku mabal, kapan aku. Jadi jangan gitu. Mama kapan aku begitu? Lain ya mah bisi. Nah. Bisi ini mah, iya salah. Itu tidak mengenali bahasa cinta. Mah aku pergi sekolah ya, iya sayang, hati-hati, mama doain ya. Kamu jadi orang sukses, hebat, soleh. Ya kalimat yang bagus. Adek, hati-hati, jangan tawuran. Suami pergi kantor, mah pergi ya. Ya ayah, sehat, berkah, Allah memberikan rezeki yang luas. Nah, sarangnya sun pipi kiri, sun pipi kanan. Baik, Anda masuk sir. Nah, ada juga yang ini, mah pergi ya ke kantor, awas jangan selingkuh. Nah, suami teh, nah, awas jangan tergoda. Jangan larek lirik. Apa yang gelehnya banyak? Geleh. Belum apa-apa sudah. Jangan larek lirik. Jangan ini. Tapi kalau ayah hati-hati, mama doakan ayah selalu berkah, sehat dan rezekinya mudah lancar. Enak. Jangan larek lirik. Jangan aneh-aneh. Kamu jangan lagu, jangan. Nah, terus yang ketiga, ya. Selalu hadir di momen kecil. Bukan hanya acara besar. Selalu hadir di momen kecil, bukan hanya acara besar. Nah, ini cerita langkah menghadirkan rasa dalam keluarga. Hadir di momen kecil, bukan hanya acara momen kecil, ya kan? Ibu, seringkali kita ini memberikan ucapan selamat itu dalam hal-hal yang besar gitu. Anak naik kelas, hebat anak ayah. Karena momennya besar, ya kan? Nah, gak kerasa ya, barakallahu fi umrik, kamu sekarang udah 13 tahun, anak ayah. Itu momen apa? Coba hadir di momen-momen kecil, ya. Hadir di momen kecil. Misalnya, ayah aku pengen main, hayu ditemenin sama ayah, mau. Nah, gitu. Ya. Kalau anak cemerut, nggak usah dicemerutin. Anda mah kalah dilawan. Anak cemerut, sok, aing cemerut deh. Ibu, mungkin ibu mah tiga jeng musuh bebuyutan atau jeng anak. Anak cemerut, tahu dan deh kan. Biasa jam, orang 4 jam. Ibu, anak ibu kan baru tumbuh. Dia menjalani hidup itu masih belum mengerti. Apalagi ibu yang anaknya baru masuk puber. SMP kelas 1, kelas itu lagi cantik-cantik, lagi cakep-cakepnya. Lagi memejehna, manyun, gampang marah, ya. Terus uring-uringan gak puguh-puguh. Hati-hati loh, dia sendiri marah terhadap dirinya. Kenapa aku begini? Nah, kita hadir di momen kecil itu. Selalu hadir, ya. Begitu. Anak dianterin ke sekolah,
biasanya bilang, love you mama. Ya mah turun. Ya. Turun aja gitu. Sayang, love you. Budak teh tengah lieu. Love you. Cek budak teh gitu. Tapi persoalannya masa ya kan? Anak turun dari mobil dianterin nggak bilang love you gitu kan? Gitu ya. Nggak usah balik aja ya, nggak usah balik. Jadi kudu walaupun anak itu love you nak gitu ya. Budak pulang dari sekolah manyun gitu kan gitu. Apa manyun? Nggak lucu begitu. Udah mungkin dia ada kekesalan sama temannya, kekesalan ini mungkin capek, mungkin ada itu, mungkin jiwanya sendiri hormonalnya itu sedang awut-awutan. Ini remaja itu ya itu lagi awut-awutan tuh hormonnya. Jadi dianya sendiri nggak mau sebenarnya. Mataku kita dilindungi, dipeluk, dikasih sayang, diberi kasih sayang yang lebih, itu hadir di momen kecil, ya, di momen kecil, gitu. Bapak, kalau anak bilang, papa, ini aku ada PR matematika, itu momen besar, momen kecil. Kecil. Oh, matematik sini nak sama ayah. Oh, yang gini mah si mama nu jago. Nah, ini kan apa ya? Nah, mama mah jago matematik mah. Iya naonnya si kosinus gitu ya. Nah, Pak, itu namanya hadir dalam momen kecil. Kan ayah nu teu hadir gini. Papa, ini ada PR matematika aku nggak ngerti. Ke mama. Mah, ini anak nih PR matematika. Berarti Bapak hadir nggak di momen kecil? Kudu hadir, Pak. Ya, apanya? Matematika nomor 1 udah nomor 3. Sinus, kosinus. Oh. Sini mah. Ayah teh lupa lagi kan ayah mah dulu jagona PPKN ya. Tapi walaupun Bapak nggak ngerti, Bapak hadir nggak? Hadir. Nah itu yang saya maksud. Bukan berarti Bapak kudu bisa menjawab segala hal. Minimal hadir gitu loh. Ya, minimal hadir. Ya, Mama, ini pelajaran bahasa Sunda. Mama, ya teh naonnya? Tipe pelekek, Mama naon tipe pelekek. Ya kan bahasa Sunda tah. Tipe pelekek, Mama apa tipe pelekek? Ibu hadir dulu, apa nah ini tipe pelekek, inung lagi gitu. Oh bahasa Sunda ya tipe pelekek. Kayak bentar ya. Mama mau telepon Nek ya. Mah iya si Aa. Aya bahasa tipe pelekek teh naon? Oh nah tipe pelekek teh legeg. Betul legeg. Apa? Polontong. Atau apa bahasa Indonesianya teh? Belagu. Nah, kata Nek, tipe pelekek teh belagu. Oh, hadir nggak Anda? Hadir. Tapi kalau Mama tipe pelekek teh apa? Telepon Nek, jago dia mah. Telepon. Nek, tipe pelekek apa? Beda dengan Anda bilang, Mama, ya si kakak teh nanya tipe pelekek teh apa ya aku. Oh, nih sayang nih, kata Nek ini. Anda hadir di situ. Jadi itu penting loh. Ya. Jangan langsung itu. Hadir dulu, ya, gitu. Nah, yang keempat, penuhi rasa anak atau pasangan. Penuhi. Jadi gini, supaya terasa nyambung. Hadirkan rasa dalam keluarga. 1, mendengarkan untuk memahami. 2, kenali bahasa cinta. 3, hadir di momen kecil, bukan hanya acara. 4, penuhi rasa anak atau pasangan. Masih ingat rasa kemarin yang kita bahas? Ingat nggak? 5 rasa. Dengarkan, terima, hargai, lindungi,
cintai tanpa syarat. Kan kemarin kita bahas, manusia itu butuh emosional, punya kebutuhan emosi. Apa? Didengarkan. Apa? Diterima. Apa? Dihargai. Apa? Dilindungi. Apa? Dicintai. Maka penuhi 5 rasa itu. Dengarkan. Karena Bu, kalau kita didengarkan itu, emosi kita dipenuhi, didengarkan. Diterima alias kita menerima. Menerima anak, pasangan hidup bukan saat berprestasi, tapi juga menerima saat gagal. Mama, aku ranking 2. Masya Allah, tabarakallah. Anak mama hebat. Ini yakin karena perjuangan kamu, nak. Itu. Berarti apa? Menerima saat dia berprestasi. Mama, aku ranking sesuai jumlah murid. Kamu ranking berapa? Ranking 11. Bagus atuh sayang. Ya, tapi muridnya 11 orang. Nggak apa-apa. Bagus itu. Jadi menerima walaupun saat gagal. Mama, aku nggak diterima di PTN. Sayang, mama tahu perjuangan kamu belajar. Nggak apa-apalah. Bukan berarti orang kalau kuliah di PTN itu pasti berhasil, ada juga yang gagal. Kalau di swasta itu pasti banyak teman-teman mama yang jebolan di swasta, keren-keren. Ya kan? Bahkan ada teman mama di swasta nate duka di mana di Irian gitu, itu teh pelang nawe coplok na. Tapi kan jadi menteri sayang. Nah gitu ya. Nah diterima. Terus hargai ya, dihargai. Terus dilindungi. Terus cintai tanpa. Nah, jadi Pak, kalau istri bilang, ayah sayang nggak sama mama? Sayang atuh. Kenapa? Tanpa syarat gitu. Nggak usah dihubungkan dengan body, dengan penampilan, nggak usah. Nyari hati itu. Ya. Apa? Tanpa syarat. Jadi ternyata manusia itu ingin didengarkan, terus diterima, dihargai, dilindungi, dan dicinta. Nah, penuhi itu, yaitu apa? Dengarkan, terima, hargai, lindungi, cintai tanpa syarat. Ustaz, maaf, surat An-Nisa dibaca Ustaz. Surat An-Nisa ayat 9. Kita mulai dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha walyaqulu qawlan syadida. Coba perhatikan, ini konteksnya adalah hadir rasa dalam keluarga. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kamu khawatir kalau kamu meninggalkan generasi lemah. Jadi kita teh kudu khawatir kalau anak cucu kita imannya lebih jelek dari kita, fisiknya lebih lemah dari kita, pendidikannya lebih buruk dari kita. Jadi kita semua harus punya cita-cita anak kita itu lebih baik, lebih sehat, lebih sekolahnya lebih tinggi, kesejahteraannya lebih bagus. Falyattaqullah. Rumusnya kamu takwa kepada Allah, waliyaqulu qaulan sadida. Kamu kudu bicara benar. Nah, tadi yang saya sebut bahwa penuhi rasa pas anak dan pasangan tuh berkata benar, yaitu dengan cara mendengarkan, menerima, menghargai, melindungi, dan mencintai tanpa syarat. Jadi rumusnya falyattaqullah, kamu takwa kepada Allah, waliyaqulu qaulan sadida. Ingat, omonganmu itu doa. Kalimat-kalimat yang kamu ucapkan itu bisa menghancurkan atau bisa menguatkan. Ya,
Karena omongan itu Bapak Ibu, dia seperti pahat. Katanya orang itu dipahat oleh omongan yang diulang-ulang. Kamu hebat, kamu pinter, kamu sukses. Itu memahat dia untuk percaya diri. Mama, aku matematikanya 5 nilainya. Berapa sayang? 5. Kamu 5, Mama dulu 3. Tapi Mama belajar. Tadinya 3 jadi 7. Kamu 5, kamu bisa 10. Percayalah, dengan sungguh-sungguh kamu bisa lebih bagus dari itu. 5 nanti bisa 10. Nah, artinya apa? Omongan yang benar. Mama, aku matematikanya 5. 5, bodoh juga bapak kamu tah. Persis bapak kamu tah. Mau diajak matematika teh sok lu ngeleng lieur. Nah, Ibu, artinya omongan, ya kan? Omongan gitu. Nah, itu langkah 3 langkah menghadirkan rasa dalam ibadah: ta'ahub, tawajuh, hudurul. Lalu 4 langkah menghadirkan rasa dalam keluarga: mendengarkan untuk memahami, kenali bahasa cinta, hadir di momen kecil bukan hanya besar, penuhi rasa anak dan pasangan, yaitu dengarkan, terima, hargai, lindungi, dan cintai tanpa syarat. Ibu, anak-anak kita tidak butuh orang tua sempurna. Mereka butuh orang tua yang hadir, yang mau mencoba, mau belajar, mau memeluk dan berkata, aku di sini untuk kamu. Jadi sebenarnya anak kita, keluarga kita tidak butuh ibu dan bapak yang sempurna. Tapi ibu bapak yang hadir. Hadir, mau belajar, mau memeluk, mau mengatakan, nak, ayah dan ibu selalu hadir untuk kamu. Semoga kita menjadi orang tua yang selalu hadir dalam kehidupan anak-anak kita. Menjadi pasangan yang selalu hadir untuk pasangan hidup kita. Insya Allah minggu depan kita lanjut. Ini sudah tamat, minggu depan akan dibahas tema yang baru. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.